Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Novarianti Soleha, NPM 50200772. Saya dari kelas 1B Program Studi BGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pengantar komunikasi. Materinya yaitu kemampuan komunikasi secara efektif dan pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. Baiklah, yang pertama kita akan membahas kemampuan komunikasi secara efektif. 1. Pengertian kemampuan. Menurut Robbins, kemampuan adalah sebagai suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. 2. Pengertian kemampuan komunikasi secara efektif. Komunikasi secara efektif merupakan salah satu aspek kepribadian yang berperan besar bagi keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pada kehidupan individu. 3. Aspek kemampuan komunikasi secara efektif. Aspek kemampuan dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu 1. Menurut Supratiknya, aspek-aspek dalam komunikasi adalah A. Maksud-maksud, gagasan-gagasan, dan perasaan-perasaan yang ada di dalam diri pengirim serta bentuk tingkah laku yang dipilihnya. B. Proses kodifikasi pesan oleh pengirim. C. Proses pengiriman pesan oleh penerima. D. Adanya saluran atau media. E. Proses dekodifikasi pesan oleh penerima. F. Tanggapan batin oleh penerima. G. Kemungkinan adanya hambatan tertentu. 2. Menurut Mulyana yaitu A. Sumber. B. Penyandian. C. Pesan. D. Saluran. E. Penerima. F. Penyandian balik. G. Respon penerima dan H. Umpan balik. Dan selanjutnya 3. Menurut Deddy Mulyana yaitu A. Komunikator atau pengirim. B. Komunikan atau penerima. C. Media. D. Pesan dan E. Tanggapan. 4. Kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. A. Pemahaman. B. Kesenangan. C. Mempengaruhi sikap. D. Memperbaiki hubungan. E. Tindakan. 5. Faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif. A. Situasi. B. Ruang. C. Waktu. D. Tema. E. Isi dan F. Teknik penyajian. 6. Strategi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi efektif. A. Mencari kesempatan untuk mendapatkan pengalaman pribadi konkret berkaitan dengan hal yang ingin dipelajari. B. Melakukan refleksi. C. Merumuskan prinsip-prinsip. D. Membuat kesimpulan pribadi untuk dipraktekkan. Baiklah, yang kedua yaitu pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. 1. Pengertian belajar. Belajar adalah seperangkat kegiatan, terutama kegiatan mental, intelektual, mulai dari kegiatan yang paling sederhana sampai kegiatan yang rumit. 2. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer dan bahasa adalah alat utama untuk berkomunikasi dalam komunikasi manusia dengan merujuk pada keberadaan sebagai produk budaya. 3. Pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru dengan lingkungannya. 4. Prestasi belajar bahasa Indonesia. Pada umumnya, hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, psikomotor, dan efektif. 5. Kerangka pikir. Dalam penelitian ini, penulis ingin membuktikan bahwa ada hubungan antara kemampuan komunikasi efektif dan prestasi belajar bahasa Indonesia. Dan yang keenam, yaitu hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian, di mana memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.